Selamat datang di video presentasi saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai web science, di mana terdapat 4 poin dalam presentasi saya, yaitu pengertian web science, asal mula web science, perkembangan web science, dan generasi web 1.0, web 2.0, dan web 3.0. Pengertian web science. Web science adalah ilmu pengetahuan untuk membuat dan memanipulasi web. Web adalah kumpulan halaman yang dapat menampilkan informasi berupa gambar, animasi, tulisan, suara, maupun gabungan dari keseluruhannya yang bersifat statis atau dinamis, dapat membentuk rangkaian yang saling terkait yang dihubungkan dengan banyak link. Sedangkan sains adalah ilmu pengetahuan yang didapat dan bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat untuk memberi informasi yang akurat. Asal mula web science. Web science didirikan dengan nama Web Science Research Initiative. Web science ini awalnya adalah hasil dari Memorandum of Understanding antara MIT CSAIL dan University of Southampton (ECS). Ambisinya adalah mengkoordinasi dan mendukung sentralisasi pembelajaran World Wide Web sejak pertama kali diluncurkan. Konsep web science sudah menyebar secara meluas dan mengukuhkan diri sebagai area aktivitas yang penting. Aktivitas fokusnya pada 1. Artikulasi agenda penelitian untuk komunikasi saintifik. Mengkoordinasi perkembangan materi pembelajaran web science dan mengikat pemikiran tentang kepemimpinan pada sektor yang berkembang untuk melanjutkan aktivitas dan mendukung pengembangan web science secara global. Para direktur WSRI membuat badan amal, The Web Science Trust, bekerja sama dengan World Wide Web. Goalnya adalah untuk mendorong partisipan luas dalam pengembangan web science. The Foundation mempunyai misi untuk meningkatkan web. The Trust and the Foundation mempunyai kesamaan komitmen untuk melanjutkan disiplin dari web science dan akan bekerja bersama pada beberapa proyek yang memperbaiki pengertian tentang web science dan mempromosikan dampak positif web science pada masyarakat luas. Perkembangan generasi web science. Kelahiran web science didorong oleh pergerakan generasi web dari web 1.0 ke web 3.0. Sejak diperkenalkan web pada tahun 1990 oleh Tim Berners-Lee, perkembangan yang terjadi sangat luar biasa. Perbedaan utama dari setiap generasi adalah pada web 1.0 masih bersifat read-only, pada web 2.0 bergerak ke arah read-write, sedangkan pada web 3.0 mengembangkan hubungan manusia ke manusia ke mesin, dan mesin ke mesin. Kemudian, pada poin terakhir di presentasi saya, yaitu generasi web science, terdapat web 1.0, web 2.0, dan web 3.0. Pertama-tama, saya akan menjelaskan web 1.0. Web 1.0 merupakan teknologi web generasi pertama yang merupakan revolusi baru di dunia internet karena telah mengubah cara kerja dunia industri dan media. Pada dasarnya, website yang dibangun pada generasi pertama ini secara umum dikembangkan untuk pengaksesan informasi dan memiliki sifat yang sedikit interaktif. Berbagai website seperti situs berita atau situs belanja dapat dikategorikan ke dalam jenis ini. Kemudian, pada web 2.0,
Istilah Web 2.0 pertama kalinya diperkenalkan oleh O'Reilly Media pada tahun 2004 sebagai teknologi web generasi kedua yang mengedepankan kolaborasi dan share informasi secara online. Menurut tim O'Reilly, Web 2.0 dapat didefinisikan sebagai berikut. Web 2.0 adalah revolusi bisnis di industri komputer yang disebabkan oleh penggunaan internet sebagai platform dan merupakan suatu percobaan untuk memahami berbagai aturan untuk mencapai keberhasilan pada platform baru tersebut. Salah satu aturan terutama adalah membangun aplikasi yang mengeksploitasi efek jaringan untuk mendapatkan lebih banyak lagi pengguna aplikasi tersebut. Berbagai layanan berbasis web seperti jejaring sosial wiki merupakan teknologi Web 2.0 yang menambah interaktivitas di antara para pengguna web. Pada umumnya, website yang dibangun dengan menggunakan teknologi Web 2.0 memiliki fitur-fitur sebagai berikut. CSS, Cascading Style Sheets, aplikasi Rich Internet atau berbasis AJAX, Markup, XHTML, sindikasi dan agregasi dapat menggunakan RSS atau Atom, URL yang valid, Fluxonomies, aplikasi wiki pada sebagian atau seluruh website, XML, Web Service API. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu generasi Web 3.0 atau Semantic Web. Walaupun masih dalam perdebatan di kalangan analisis dan peneliti, istilah Web 3.0 tetap berpotensi menjadi generasi teknologi dan dunia internet. Saat ini, definisi untuk Web 3.0 sangat beragam, mulai dari pengaksesan broadband secara mobile, sampai kepada layanan web berisikan perangkat lunak bersifat on-demand. Namun menurut John Markov, Web 3.0 adalah sekumpulan teknologi yang menawarkan cara baru yang efisien dalam membantu komputer mengorganisasi dan menarik kesimpulan dari data online. Berdasarkan definisi yang dikemukakan tersebut, maka pada dasarnya Semantic Web memiliki tujuan yang sama karena Semantic Web memiliki isi web yang tidak dapat hanya diekspresikan di dalam bahasa alami yang dimengerti manusia, tetapi juga di dalam bentuk yang dapat dimengerti, diinterpretasi, dan digunakan oleh perangkat lunak, software agents. Melalui Semantic Web inilah, berbagai perangkat lunak akan mampu mencari, membagi, dan mengintegrasikan informasi dengan cara yang lebih mudah. Ya, sekian dari presentasi saya mengenai Web Science. Terima kasih.